Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma tamatil layali wal ayyam. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah pada siang hari ini, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya lah kita semua bisa hadir di masjid yang mulia ini. Satu tujuan, yaitu untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat, dengan harapan semoga amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lewat mimbar khutbah yang penuh barokah ini, kami selaku khatib Jumat tidak lupa untuk menyampaikan wasiat taqwa pada hadirin sidang Jum'ah umumnya dan pribadi saya khususnya. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Karena dengan takwa itulah hadirin kita akan menjadi hamba yang mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Satu di antara makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat indah dan sempurna, tiada lain adalah manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Tin ayat 4 dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, manusia diciptakan oleh Allah, dikaruniai anggota badan yang sempurna dan dilengkapi dengan kelima panca indera yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Mata bisa untuk kita melihat, telinga bisa kita pergunakan untuk mendengar, hidung sebagai alat pencium, lidah sebagai alat perasa, dan kulit sebagai alat peraba. Subhanallah. Untuk itulah hadirin, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita sekalian, untuk kita pergunakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah-perintahnya, kita tinggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Selain itu, Allah kasih pula akal dan nafsu pada umat manusia.
yang kedua-duanya mempunyai karakter yang berbeda. Akal cenderung taat kepada Allah, sedangkan nafsu cenderung membangkang perintah Allah. Oleh karenanya, jika akal yang mendominasi dalam hidup manusia, insya Allah manusia bisa menjadi mulia. Akan tetapi sebaliknya, jika nafsu yang mendominasi dalam kehidupan manusia, niscaya manusia akan menjadi rendah dan hina, dan akan terperosok ke lembah yang sangat hina. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Naudzubillah min dalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, satu-satunya makhluk yang hanya dikaruniai nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hewan atau binatang. Nafsu tidak pernah puas dalam hidupnya, oleh karenanya binatang pun tidak pernah puas dalam hidupnya. Jika menginginkan sesuatu, haruslah terlaksana tanpa memperdulikan apakah itu halal atau haram. Apapun caranya, ia harus dapatkan. Tidak bisa membedakan mana yang benar yang seharusnya dilakukan dan mana yang salah yang seharusnya ditinggalkan. Begitu pula hadirin rahimakumullah, jika umat manusia hanya menuruti hawa nafsu di dalam hidupnya, maka tidak beda manusia itu seperti hewan atau binatang, kal an'am, sebagai binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat, bahkan lebih parah. Serakus-rakus binatang ternak paling yang dimakan rumput. Tapi kalau manusia yang rakus, apa yang terjadi hadirin? Tentunya wal-wal kedual, tidak peduli aspal, geragal atau koral, apa yang dapat ditelan pasti ditelanlah. Naudzubillah min dalik. Oleh karena itu Allah berpesan pada hambanya, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innalladzina yadilluna an sabilillah lahum adabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, mereka akan mendapatkan siksa yang berat. Naudzubillah min dalik. Hadirin rahimakumullah, ada dua pengecualian agar manusia tidak menjadi hamba yang ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya. Manusia agar tidak menjadi hamba yang hina dan rendah. Ada dua pengecualian yang harus kita lakukan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Berdasarkan firman Allah tersebut, hadirin, marilah agar kita tidak terjerumus ke lembah yang hina, agar kita tidak ditempatkan di tempat yang paling rendah atau neraka. Mari, yang pertama kita harus berusaha menjadi hamba yang beriman. Iman kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah adalah zat yang wajib kita sembah. Kepada Allah lah kita meminta dan memohon. Allah adalah segala-galanya bagi kita.
Yang kedua hadirin, kita harus berusaha untuk menjadi wa'amilus sholihat, menjadi golongan orang yang siap melaksanakan amal kebajikan, melaksanakan atau melakukan amal solih, baik solih secara sosial maupun soleh secara ritual. Soleh secara sosial artinya kita harus siap untuk berbuat baik kepada sesama umat manusia. Kita harus saling menolong, kita harus saling membantu kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kita harus ingat kepada anak yatim piatu yang tidak punya ayah dan ibu, yang harus kita santuni sebagai putra sendiri. Hadirin rahimakumullah, dengan tetangga pun kita harus bersatu, tidak boleh saling bertengkar. Itu kita harus siap melakukan soleh secara sosial. Di samping soleh secara sosial, kita harus pun siap untuk melaksanakan soleh secara ritual. Artinya kita harus siap berbuat baik kepada Allah, siap melaksanakan perintah-perintah Allah. Sholat kita laksanakan, zakat kita keluarkan kalau memang sudah sampai nisabnya, puasa Ramadan kita laksanakan, pergi haji pun haruslah kita tunaikan manakala kita sudah mampu dan hanya diwajibkan seumur hidup satu kali. Hadirin rahimakumullah, demikianlah sekelumit khutbah pada siang hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjadi golongan orang-orang yang beriman dan beramal solih, sehingga kita akan dapatkan keselamatan dunia akhirat dan kita akan menjadi orang yang mulia, bukan orang yang hina. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha fis sirri wal alaniyah wa fa'alul khairat wa jtanibu 'anis sayiat. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal azim wa la dzikrullahi akbar.